Satu hal penting yang saya pelajari dari Prof. Terry Mart di video ini, dan menurut saya ini pantas jadi teladan buat kita semua. Jadi beberapa hari yang lalu saya live streaming di YouTube dan ada akun Algo Nudger yang meminta saya untuk mereaksi video dari Prof. Terry Mart tentang ekspansi alam semesta yang coba dihubungkan dengan Al-Quran. Dan setelah saya perhatikan baik-baik ya, hampir semua video-video saya itu ternyata ada komentar dari Bang Algo ini dengan request yang sama tentunya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin menegaskan bahwa dalam hal fisika teori, tentu saja Prof. Terry memiliki otoritas dan pengetahuan yang jauh lebih mendalam dibandingkan saya. Beliau itu sudah menjadi profesor di bidang theoretical physics sejak saya masih menempuh S1 fisika murni dulu. Nah, waktu itu saya baru saja mempelajari dasar-dasar tensor sebagai pintu masuk untuk memahami relativitas umum Einstein. Sementara beliau sudah berkarya dan berkontribusi di tingkat riset tentunya. Nah, kalau nggak salah ingat, beliau bahkan pernah mengisi kuliah umum di kampus saya dulu. Dan kesan saya, beliau itu memang tipikal ilmuwan yang tidak hanya luas pengetahuannya soal fisika, tapi juga selalu rendah hati. Jadi, kalau diibaratkannya, pengetahuan fisika beliau itu seluas alam semesta, sementara pengetahuan saya itu cuma sebesar planet bumi, hanya sekedar butiran debu di tengah luasnya kosmos ini. Perbandingan ini tentu saja membuat saya semakin menghargai keluasan pengetahuan beliau ya. Namun sebagai pembelajar sains, saya merasa tetap punya tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu, baik itu pembahasan ataupun ya presentasi gitu, itu secara objektif, sesuai dengan metode ilmiah, terlepas dari siapapun itu. Nah, saya sudah nonton full video beliau yang diupload di channel komunitas pelita Al-Quran, yang durasinya itu sekitar 1 jam 30 menit ya. Sepanjang ceramah, ya sebenarnya tidak ada yang aneh sih. Kalau mau lebih spesifik, bagian di mana beliau itu menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan sains itu ada di menit 29.08 sampai menit 38.29. Sementara pada menit pertama sampai menit 29 dan menit 38 sampai akhir video ini, dia itu fokus menjelaskan tentang konsep dalam teori relativitas umum Einstein maupun kosmologi modern. Dan ya tentu saja kalau teman-teman ikuti video ini sampai akhir, banyak sekali pengetahuan yang bakal teman-teman peroleh soal teori relativitas umum Einstein dan kosmologi dalam kaitannya dengan alam semesta kita, termasuk skenario kiamat versi fisika. Tentu saja itu bukan menjadi concern video kita kali ini ya, karena beliau memang punya expertise dalam bidang itu. Yang jadi fokus utama video ini adalah menanggapi komentar dari akun Algo Nudger yang mengatakan bahwa Prof. Terry itu melakukan cocokologi antara sains dengan kitab suci, dalam hal ini Al-Quran. Dan kita akan lihat secara objektif apakah beliau melakukan cocokologi atau hanya sekedar ya renungan filosofis gitu. Sebenarnya ada 3 ayat yang beliau angkat di video ini ya, yakni surat Al-Anbiya ayat 30, surat Fusilat ayat 11, dan surat Ghafir ayat 57. Dan kalau nggak salah, beliau itu mengatakan bahwa 3 surat ini beliau ambil dari bukunya Prof. Agus Purwanto, bukan Agus Mustafa ya. Nah, kalau 2 ayat pertama, yakni Al-Anbiya ayat 30 dan Fusilat ayat 11, itu sebenarnya sudah pernah saya bahas cukup detail di video-video saya sebelumnya. Jadi, kalau teman-teman penasaran, linknya saya berikan di deskripsi. Sedangkan surat Ghafir ayat 57, ini menurutku lebih ke arah refleksi pribadi beliau sih. Nah, di video ini kita bisa lihat pola pendekatan yang dilakukan oleh Prof. Terry yang menurutku sangat menarik. Beliau itu tidak langsung membuat klaim luar biasa atau memaksakan ayat-ayat suci dalam Al-Quran untuk jadi bukti teori sains tertentu. Sebaliknya, beliau itu semacam membawa kita secara perlahan, mengajak kita membayangkan, lalu memberi kita semacam ruang untuk berpikir sendiri.
Dan momen ini terlihat jelas ketika beliau mulai masuk ke pembahasan 3 ayat tersebut. Oke, mari kita dengar dulu video beliau ya. Beberapa kutipan dari Al-Quran yang penting yang saya kira relevan untuk kita bicarakan hari ini adalah yang pertama dari Al-Anbiya ayat 30, saya bacakan saja terjemahannya. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu? Nah, jadi ini saya bayangkan ini menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Oke, yang saya garis bawahi, keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Jadi ini ada isyarat pengembangan. Kemudian kami jadikan segala sesuatu dari air itu ada penelitian yang sebenarnya tidak merujuk ke sini, tidak merujuk ke Al-Quran, yang mengatakan bahwa memang asal-muasal kehidupan itu berasal dari lautan. Ya tentu saja ini karena ilmu pengetahuan sains itu memang jadi perdebatan. Kemudian Fusilat ayat 11, dan dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Jadi bisa dibayangkan, nanti akan saya perlihatkan bahwa alam semesta begitu tercipta memang belum menyatu, masih dalam bentuk partikel-partikel. Mungkin ini yang dikatakan asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Dan keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Oke, mungkin bagi sebagian orang, memang alam semesta itu tunduk kepada Allah. Tapi bagi fisikawan teori, ini melihat bahwa itu yang namanya langit yang berupa asap, itu bisa dibayangkan adalah sekumpulan partikel di alam semesta. Mereka patuh dengan satu hukum yang sudah digariskan, yaitu yang sering kita sebut sunatullah, yaitu hukum alam. Mereka patuh ke hukum alam. Mereka datang itu mereka membentuk langit dan bumi itu ya. Terakhir, Ghafir ayat 57, sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar dari penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, mengapa ini ayat terakhir ini penting? Mungkin kalau kita sekarang membacanya karena kita sering mendapatkan informasi tentang penciptaan langit dan bumi, kita tahu bahwa penciptaan langit dan bumi itu luar biasa besar. Seperti yang saya katakan tadi, ukuran alam semesta pun bisa jadi tak berhingga, lebih besar dari penciptaan manusia. Mungkin waktu itu saat Al-Quran diturunkan, ya tentu saja orang sangat egosentrik ya. Mereka tidak peduli dengan bintang-bintang, dan mereka juga belum dapat informasi tentang galaksi, super cluster dan lain-lain, berapa banyak jumlah galaksi, dan apakah alam semesta ini terbatas atau tidak terbatas, tertutup atau tidak tertutup, dan lain-lain, mereka tidak tahu. Tapi di Al-Quran sudah diindikasikan bahwa ini jauh lebih besar dari penciptaan manusia itu sendiri. Jadi seperti yang barusan kita tonton, Prof. Terry itu mulai dengan membacakan beberapa ayat Al-Quran yang menurut beliau itu memberikan indikasi tentang fenomena yang kita kenal dalam sains modern. Nah, menariknya, di sini itu beliau menggunakan kata isyarat, bukan bukti ilmiah. Ini penting untuk dicatat ya, karena kalau beliau mengklaim itu sebagai bukti langsung, misalnya Big Bang yang ada dalam Al-Quran, maka bagi saya itu sudah masuk pada wilayah cocokologi. Tapi menariknya, beliau itu sangat hati-hati dan tidak melakukan itu. Nah, sifat kehati-hatian beliau ini tercermin dari kalimat beliau di awal, yang bilang bahwa when it comes to writing something on social media, beliau itu cenderung mengatakan bahwa I have something to write, not I have to write something. That is a huge difference. Kebanyakan kan di medsos ini kan orang memakai prinsip bahwa I have to write something supaya saya eksis di media sosial. Tapi saya lebih sering menggunakan prinsip bahwa I have something to write. Jadi kalau saya tidak punya something, saya tidak akan menulis. Itulah yang membuat saya berpikir bahwa Prof. Terry Matt adalah tipikal ilmuwan yang sangat hati-hati dalam berbicara gitu. Kemudian ketika beliau membaca surat Al-Anbiya ayat 30 tentang langit dan bumi dahulu menyatu lalu dipisahkan, beliau itu memang menyinggung ada kemiripan dengan ide tentang alam semesta yang mengembang dalam dunia kosmologi. Tapi beliau tidak memaksa. Beliau hanya bilang, Anda bisa membayangkan atau ini ada isyarat pengembangan alam semesta. Jadi ini ada isyarat pengembangan. Nah, gaya kalimat seperti ini jelas menunjukkan kehati-hatiannya, bukan klaim bahwa ini persis seperti Big Bang. Jadi bagi saya, ini sebenarnya belum terlalu masuk dalam ranah cocokologi yang ekstrimnya, hanya sebatas refleksi pribadi gitu. Kalian bisa membedakan itu dengan klaim-klaim dari Ustaz Don Ditan beserta tokoh-tokoh lainnya. Kemudian ketika beliau membahas surat Fusilat ayat 11 tentang langit berupa asap,
beliau itu menjelaskan bahwa ini bisa dibayangkan sebagai kumpulan partikel kosmik yang mungkin bisa dianggap sebagai asap. Alam semesta begitu tercipta memang belum menyatu, masih dalam bentuk partikel-partikel. Mungkin ini yang dikatakan asap. Kemudian soal langit dan bumi itu patuh kepada Allah, beliau melihatnya dalam perspektif tunduk pada hukum-hukum alam. Yaitu hukum alam. Mereka patuh ke hukum alam. Nah, tentu saja ini berbeda dengan klaim cocokologi yang dilakukan oleh Om dan punakannya yang bernama Aska di akun Instagram Rabita Alawiyah, yang langsung mengklaim bahwa ini sudah disebutkan dalam Al-Quran jauh sebelum sains modern mengkonfirmasinya. Dan di sini kita bisa dengar bahwa Prof. Terry itu tidak mengatakan ini sudah disebutkan dalam Al-Quran. Beliau hanya bilang kumpulan partikel kosmik ini mungkinnya itu dianggap sebagai asap. Jadi tidak ada klaim bahwa ini sudah disebutkan dalam Al-Quran. Tapi beliau menggunakan kata mungkin, yang menurut saya itu mengindikasikan bahwa ini hanyalah salah satu tafsir dari sekian banyak tafsir yang ada soal ayat ini. Buat saya secara pribadi ini sikap yang sangat bijaksana tentunya, yakni mengajak kita untuk membayangkan tanpa harus menguji diri pada satu tafsir. Kemudian soal surat Ghafir ayat 57, ini sebenarnya lebih ke refleksi pribadi sih menurutku. Jadi beliau itu menekankan pada bagaimana perspektif manusia yang dulu itu egosentris dan sekarang punya data skala alam semesta gitu. Well, tidak ada klaim sains yang membuktikan ayat ini ya, hanya menjadikannya bahan refleksi. Jadi bagi saya ini mungkin tidak terlalu masuk dalam kategori cocokologi, tapi lebih ke renungan filosofis saja gitu. Dan itu ya sah-sah saja. Kita juga perlu ingat ya bahwa ilmuwan itu tetaplah manusia yang memiliki sisi spiritual, sama seperti Newton, Wolfgang Pauli, dan sejumlah ilmuwan besar lainnya yang tetap memegang teguh keyakinan mereka sambil berkarya di dunia sains. Ya, tentu saja bagi sebagian ilmuwan, sains dan keyakinan bukanlah dua hal yang harus saling meniadakan, melainkan dua lensa yang berbeda untuk melihat realitas yang sama. Di sini beliau juga membahas mengenai misteri besar alam semesta, yakni asal mula alam semesta, dan awal mula munculnya kehidupan. Nah ini nggak ada masalah sih, justru beliau mengakui bahwa sains itu sebenarnya belum menuntaskan semuanya. Jadi posisinya bukan memaksa ayat jadi bukti sains ya, tapi menjadikan ayat sebagai titik refleksi gitu. Nah poin yang paling penting justru muncul di bagian akhir presentasi beliau. Saya kira itu yang bisa saya tampilkan. Banyak sekali kurangnya dan tentu saja saya tidak banyak membahas Al-Quran di balik ini karena menurut saya Al-Quran memberikan indikasi, memberikan tanda-tanda bahwa ke sana arahnya itu. Dan kalau indikasi itu menurut saya tidak akan berubah. Apapun penemuan sains itu tidak akan berubah tafsiran kita terhadap Al-Quran. Saya takut kalau misalnya kita terlalu detail maka ketika teori Big Bang ini sekali waktu salah, maka apakah orang harus meninggalkan Al-Quran ya? Tentu saja tidak. Sekali lagi kita memang harus bijaksana dalam hal itu. Di sini itu beliau semacam memberikan pesan kepada kita untuk hati-hati kalau terlalu detail mengaitkan tafsir ayat dengan teori sains tertentu. Karena teori sains itu bisa berubah. Nah, bagi saya sebenarnya ini menunjukkan bahwa beliau itu sedikit banyak tidak terlalu setuju dengan perilaku cocokologi yang ekstrim seperti yang dilakukan oleh beberapa tokoh lainnya. Beliau secara eksplisit memperingatkan kita bahwa kalau terlalu terikat pada misalnya teori Big Bang, lalu suatu saat ada teori baru yang membantah teori Big Bang, maka ya tafsirannya juga bisa jadi goyah. Nah, sikap hati-hati ini juga terlihat dari buku-buku yang beliau rekomendasikan dalam video ini. Ernest Woodboy ini profesor fisika di Pakistan dan dia pernah postdoc di MIT, fisika teori nuklir, dan dia menuliskan bahwa memang itu dua rel yang berbeda. Dia contohkan itu dua orang fisikawan pemenang Nobel yang sama, yaitu Abdus Salam dan Stephen Weinberg. Abdus Salam itu Muslim meskipun sering dikatakan Ahmadiyah, tapi dia orang yang sangat religius. Stephen Weinberg itu seorang yang luar biasa jenius kalau menurut saya. Saya banyak sekali mengutip dia. Tapi dia secara religion dia mengatakan bahwa dia ateis, tapi secara culture dia Jewish. Dia bilang. Nah, dua orang ini dengan perbedaan keyakinan itu sampai pada konklusi yang sama tentang suatu interaksi
dua buah interaksi, sebenarnya interaksi listrik dan nuklir lemah, sehingga digabungkan menjadi elektroweak, interaksi elektroweak, dan mereka mendapatkan Nobel untuk itu. Ini dicontohkan oleh Pervez Hoodbhoy bahwa keyakinan itu berbeda dengan sains. Ya. Nah, saya dulu senang sekali membaca ini, sampai sekali waktu saya ketemu buku ini, Nidal Gusom itu mengkritik yang ini dan mengkritik kayak ini. Dia katakan, oh ini klasik ya. Pertanyaannya adalah, kalau Anda terus-menerus di sini, Anda akan ditanya, kalau begitu mana sains yang dihasilkan dari sini? Memang saya lihat tidak ada di literatur sains ya. Di literatur buku-buku seperti ini memang ada, tapi di literatur sains tidak ada sains yang dilahirkan dari sini. Nah, kalau Anda ke sini, itu dikatakan oleh Nidal Gusom itu Anda terlalu sekuler, itu Anda memisahkan ini agama dengan sains. Sains itu kehidupan sehari-hari. Beliau tidak hanya memperkenalkan buku yang cenderung cocokologis seperti yang ditulis oleh Harun Yahya dan Maurice Bucaille, tapi juga memperkenalkan buku yang secara tegas itu menentang praktek cocokologi ini, seperti buku dengan judul Islam and Science karya Pervez Hoodbhoy. Nah, di buku ini Hoodbhoy mengkritik keras upaya memaksakan ayat-ayat suci agar selaras dengan teori sains, karena menurut Hoodbhoy itu sangat berisiko tinggi ketika teori sains itu berubah. Menariknya, buku Hoodbhoy ini kemudian diberi pengantar oleh Abdus Salam, yang merupakan salah satu fisikawan peraih Nobel yang beragama Islam, meskipun ya Islamnya itu tidak diakui karena beliau aliran Ahmadiyah. Dan bahkan Prof. Terry Mart mengutip kisah kontrasnya keyakinan antara Abdus Salam yang sangat religius dan Steven Weinberg yang seorang ateis gitu. Tapi keduanya sampai pada teori fisika yang sama. Nah, kutipan ini teman-teman bisa temukan di halaman 146 dalam buku ini. Linknya ada di deskripsi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sains itu bisa dikerjakan lintas keyakinan selama metodenya itu benar. Selain itu, beliau juga mengenalkan buku dari Nidal Gusom yang tentu saja lebih moderat ya. Inti dari buku Nidal ini sebenarnya dia mengajak umat Islam untuk perlu meningkatkan literasi sains, berhenti melakukan cocokologi, dan mulai membangun budaya ilmiah yang sehat sambil tetap menjaga nilai-nilai spiritual. Kalau kalian pengen baca bukunya secara digital, bisa download pada link yang ada di deskripsi. Satu hal penting yang saya pelajari dari Prof. Terry Mart di video ini, dan menurut saya ini pantas jadi teladan buat kita semua, adalah kerendahan hati beliau untuk mengakui ketika beliau belum tahu jawabannya. Ini adalah ciri khas seorang ilmuwan, dan Prof. Terry Mart itu menunjukkan dengan sangat jelas dalam video ini. Di sesi tanya-jawab, ada yang mengajukan pertanyaan tentang ayat Al-Quran yang menyebut bahwa alam semesta itu diciptakan oleh Allah dalam 6 masa. Bagaimana penjelasan sainsnya? Dari Saudara Banu, ya, Prof. Terry mohon penjelasan dari ayat Al-Quran yang menyampaikan bahwa alam semesta diciptakan Allah dalam 6 masa. Bagaimana penjelasan sainsnya, ya? Kurang lebih itu. Nah, jawaban Prof. Terry Mart menurut saya itu sangat luar biasa. Beliau itu mengatakan bahwa pertanyaan ini sudah sangat sering muncul ya, bahkan sudah banyak dibahas di buku-buku cocokologi seperti karya Harun Yahya, dan mungkin di sana bisa ditemukan jawabannya. Namun secara pribadi, beliau mengakui bahwa beliau itu sebenarnya belum menemukan hubungan langsung yang jelas antara konsep 6 masa dalam ayat tersebut dengan kosmologi modern. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan, dan saya kira di beberapa buku seperti yang ditulis oleh Harun Yahya dan mungkin di Maurice Bucaille ada juga ya, sudah dijawab. Saya sebenarnya dari dulu memang mencari itu di balik misalnya teori Big Bang, apakah ada ini tanda-tanda 6 masa itu saya belum ketemu. Dari sudut pandang fisika, beliau itu belum bisa memberikan jawaban yang pasti, dan yang penting beliau tidak mau memaksakan tafsir. Sikap beliau adalah pahami dulu teori sains yang sudah mapan, kemudian lihat apakah ada relevansinya dengan ayat tersebut atau tidak. Dengan kata lain, kalaupun kita ingin membuat teori baru, harus ada landasan ilmiah yang kokoh, bukan sekedar menyesuaikan ayat dengan teori yang belum jelas kebenarannya. Jadi tanda-tanda 6 itu memang belum saya lihat di teori-teori yang saat ini berkembang. Tentu saja kita bisa membangun teori sendiri, tapi apakah kita harus melakukan itu? Saya kira mungkin baiknya kita mengacu ke teori yang ada, kemudian kita mengembangkan teori tersebut ya, baru kita bisa melihat mungkin apakah ada relasinya. Nah, mendengar penjelasan beliau yang sangat hati-hati serta melihat beberapa buku yang beliau tampilkan dalam video ini,
saya semakin yakin bahwa Prof. Terry ini tipikal fisikawan yang religius, yang sangat open-minded. Beliau tidak terpaku pada satu sumber lalu mengklaim ini satu-satunya kebenaran. Beliau justru memberi kita banyak perspektif, dari yang murni cocokologi sampai yang kritis, agar kita punya bahan untuk berpikir. Nah, bagi saya, guru yang baik itu adalah mereka yang tidak memberimu dogma-dogma, tapi mengajarkan cara berpikir, mendorong rasa ingin tahu, dan membiarkanmu mencari tahu jawabannya sendiri. Itulah inti dari pendidikan sains. Guru itu ibarat sutradara di panggung, menyiapkan skenario, memberi arahan, dan memastikan semua properti siap. Tapi yang melakukan aksi, yang bergerak di panggung, itu adalah sang murid. Guru hanyalah memfasilitasi, muridlah yang menjalankan pertunjukannya. Dan Prof. Terry Mart di mata saya sedang melakukan peran itu dengan cara yang sangat elegan dalam video ini. Saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyau. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.